selamat datang kembali di channel Back to School. Kali ini kita akan membahas operasi hitung campuran. Tapi saya mau membahas logikanya dulu biar teman-teman kenal apa yang namanya itu plus, positif, apa yang namanya minus, negatif. Jadi kalau menurut saya pakai cara dulu saya masih kecil ya, mama saya ajarin saya kalau positif itu artinya kita punya duit, kita punya uang ya. Kalau negatif itu kita punya hutang. Itu artinya. Jadi kalau ditanya, kita perbandingan dulu ya, plus dan minus. Kalau ditanya 25 dikurang 40, pasti hasilnya negatif. Kenapa? Karena kita punya uangnya 25, sedangkan kita hutangnya minus 40. Dilihat angkanya minus 40. Banyakan hutang kita dibanding duit kita. Jadi pasti hasilnya minus. Artinya kita masih ada hutang 15. Uangnya 25, hutangnya 40, masih besaran hutang. Berarti hutangnya masih sisa berapa? 15. Seperti itu logikanya. Lagi ya. Kita minus 30, kita punya hutang 30. Kita punya duit 50. Berarti kita punya hutangnya 30, kita punya uangnya 50. Plusnya tuh punya uang kita, minusnya tuh hutang kita. Berarti uang kita lebih banyak dibanding hutang kita. Berarti pasti hasilnya lebih besar, pasti hasilnya plus. Karena utangnya cuma 30, uangnya 50, pasti hasilnya plus 20. Ini logika dasar dimana nanti menentukan cara operasi hitung campuran. Kalau udah ngerti di sini nanti ke depannya bisa ya. Sekali lagi ya. Minus 15 minus 30. Punya hutangnya 15, ada hutang lagi 30. Pasti hutangnya bertambah banyak. Pasti hutangnya bertambah banyak. Udah hutang 15, hutang lagi 30. Pasti hutangnya bertambah menjadi 45. Pasti hasilnya minus 45. Tapi kalau minus ketemu minus, negatif ketemu negatif, 20 kurang 10. Nah, ini juga rumus yang harus teman-teman ingat ya. Kalau ini dua udah ketemu, tanda ini ya, tanda minus ini, tanda negatif ini ketemu, pasti berubah jadi plus. Artinya 20 ditambah 10. Ya, jadi 30. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal ya teman-teman ya. Ya teman-teman, sekarang saya kasih contoh yang sederhana dulu ya, antara penambahan dan pengurangan. Minus 75, negatif 75, negatif 25. Minus 75, minus 25. Udah punya hutang 75, punya hutang lagi 25. Pasti hutangnya bertambah. Berarti kalau hutangnya bertambah pasti minus. Berarti hutang bertambah, berarti tambahin 75 tambah 25, 100. Ya, logika ke yang awal tadi ya. Punya hutang 75, hutang lagi 25. Jadi hutangnya bertambah sehingga menjadi 100. Pasti minus. 75 tambah 25, 100. Punya hutang 100. Punya piutang, punya duitnya 50. Hutangnya 100, duitnya 50. Kurang bayar kan berarti kan? Masih gedean hutangnya kan? Berarti hasilnya masih minus, masih hutang. Hutang berapa? Hutangnya 100, duitnya 50, berarti hutang 50. Seperti itu ya teman-teman logikanya ya. 50 uangnya, 25 hutangnya, dibayarkan ya. 50 punya uang, 25 punya hutang. 50 dikurang 25, 25. 25 uang aslinya ya, ada uangnya plus berarti dikurang 30. 25 dikurang 30. Nah, pasti hasilnya minus karena punya uangnya cuma 25, hutangnya 30. Hasilnya minus 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang soal yang keempat, minus 20 plus 30 minus 15. Positif 20, negatif 20, positif 30, negatif 15. Hutangnya 20, uangnya 30. Sini dulu kita kerjain. Hutangnya 20, uangnya 30, berarti masih banyakkan uangnya. Berarti kita bayarkan 30 dibayarkan hutang 20, berarti masih sisa 10. Masih sisa 10.
baru ini dikurang 15 seperti tadi. 10 dikurang 15, punya duitnya 10, hutangnya 15, berarti masih sisa hutang 5 ya, seperti itu. Habis ini kita masuk soal yang sedikit lebih rumit ya teman-teman. Kita masuk soal ke yang pertama ya, tapi teman-teman udah harus hafal rumus ini ya. Nih aku kasih rumus ini, teman-teman udah harus hafal. Yang pertama kali dikerjakan adalah buka kurung, dalam kurung, soal dalam kurung, kemudian perkalian pembagian, kemudian penjumlahan, baru pengurangan. Jadi kalau ada tiga-tiganya dari soal ini harus dikerjakan yang buka kurung dulu, kemudian perkalian atau pembagian itu sama derajatnya, baru penambahan dan penjumlahan. Tentunya teman-teman udah harus hafal ya, perkalian kali minus hasilnya plus, minus kali plus hasilnya minus, plus kali minus minus, cuman minus kali minus hasilnya plus ya. Sekarang kita mulai soalnya. Minus 150 dikurang 12 kali 10 dibagi 3. Kok kita ngelihatnya rumit sekali ya, banyak tanda kali, bagi, minus gitu ya. Kita lihat dulu mana yang prioritas, ada nggak yang buka kurung yang pertama kali kita kerjakan. Di dalam kurung tidak ada, berarti yang ini perkalian atau pembagian yang harus kita kerjakan dulu, ini belakangan ya. Perkalian pembagian, oh ini ada perkalian, ini ada pembagian, jadi boleh ini dulu, boleh ini dulu. Nah kalau kita kerjakan ini dulu 10 bagi 3, nanti kan hasilnya desimal, karena 10 tidak bisa dibagi menjadi 3, berarti kita kerjakan ini dulu. Perkalian sama pembagian mana duluan boleh, tapi karena soalnya di sini lebih gampang ini dulu kita kali, baru kita bagi, jadi kita kerjakan ini dulu ya. Ini jadi lihat dulu nih, minus 150 nanti dulu. Jadi ini sama ini kita kerjakan dulu. Minus 12 kali 10, ingat minus kali plus pasti minus, dibalik juga sama, plus kali minus pasti minus. Pokoknya yang ada minusnya kalau dikali pasti hasilnya minus. Terus kalau minus kali minus pasti hasilnya plus. Itu aja yang dihafal ya. Minus 12 kali 10 pasti hasilnya minus 120. Kemudian ini udah selesai, dapat hasil, bagi 3. Berapa hasilnya? Minus 120 bagi 3, minus, pasti hasilnya ada minus. 120 bagi 3, 40 ya. Nah di sini baru dikerjakan minus 150 minus 40, berarti hasilnya minus 190. Balik lagi ke logika awal, punya hutangnya 150, hutang lagi 40, pasti hutangnya tambah banyak. 150 tambah 40 tambah banyak, minus karena hutang. Soal pertama udah ya, kita beralih ke soal kedua. Soal yang kedua ya teman-teman ya, teman-teman harus selalu ingat rumus yang tadi ya, rumus yang ini nih teman-teman harus selalu ingat ya, karena itu kunci untuk mengerjakan semua soal. Jadi kalau teman-teman udah hafal pasti gampang ngerjain soalnya, jangan kebingungan sendiri ya. Kita coba sekarang soal yang kedua. Kali tambah kali, ini berarti belakangan, karena tambah posisinya di nomor 3, paling belakangan dikerjakan. Berarti perkalian dulu kita kerjakan. Perkalian ini belakangan, baru perkalian ini. Ini kenapa di dalam kurung? Karena dia hanya satu angka ya, jadi bukan harus dikerjakan dulu, kecuali ada 2 angka di dalam kurung baru kita kerjakan. Minus 75 kali 3, minus kali positif, negatif kali positif pasti hasilnya negatif, berarti hasilnya minus 225. Teman-teman yang belum ngerti perkalian minus kali plus, nanti teman-teman nonton videonya, ada di deskripsi ya. Kemudian minus 5 kali minus 25, nah minus ketemu minus, minus ketemu minus, udah minus ketemu minus. Kalau perkalian berarti hasilnya plus ya. Tapi kalau kayak tadi cuman penjumlahan, umpamanya minus 25 dikurang 25, berarti hasilnya bertambah hutangnya, seperti itu. Tapi karena ini perkalian, minus kali minus hasilnya plus, berarti 5 kali 25 125, berarti hasilnya 125 plus. Ketemu, ini udah ada, ini udah ada, tinggal disesuaikan. Punya hutangnya 200 lebih, punya duitnya 100 lebih, berarti masih
hutang, berarti masih minus. Masih ini aja ya, masih minus berapa? 100. Nah, seperti itu cara pengerjakannya ya. Teman-teman, kita masuk soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga lebih gampang teman-teman. Tapi caranya gimana? Ini kurang ini bagi ini, salah. Kita buktiin ya. Kalau ini kurang ini hasilnya kan 100. Kemudian kita bagi minus 2. Hasilnya berapa? Minus 50. 100 dibagi minus 2. Kalau udah ada minus pasti hasilnya minus. Salah satu angka ada minus saja pasti hasilnya minus. 100 dibagi 2, 50. Minus 50. Tapi cara pengerjaannya salah teman-teman ya. Kenapa saya bilang salah? Karena teman-teman tadi ngerjainnya pengurangan dulu. Kalau pengurangan kan urutannya ketiga ya, nggak boleh dikerjain dulu. Berarti yang dikerjain harus ini dulu, pembagian nih. Urutannya nomor 2, pembagian dulu. Jadi 200, ini 200 kita salin aja dulu. Ini kita ambil aja boleh, apa mau kita 100 saja. Ini minusnya dikurang aja dulu ya, dikurang. Nah, 100 dibagi minus 2. 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 berapa? 50. Tapi karena dia ada minus, berarti minus 50. Nah, minus ketemu minus jadinya plus. Di pembahasan kita yang pertama tadi ya, plus 50. Berarti hasilnya 250, bukan 50 tadi ya. Makanya saya bilang salah, harus kerjakan ini dulu. Soal berikutnya teman-teman ya. Ya teman-teman, soal kali ini sedikit panjang ya. Ngelihatnya aja udah pusing katanya gitu ya. Tapi jangan dipusingin. Kita lihat tandanya, pembagiannya, perkaliannya. Kita lihat yang mana dulu kira-kira dikerjain. Ini boleh karena ini perkalian. Ini belakangan, ini belakangan, ini duluan. Ini sama ini duluan. Karena perkalian dan pembagian, ini belakangan. Kita kerjain ini dulu. Ini kita turunin aja 250. Ini minusnya ikut sini aja ya. Jadi ini kita kerjain. Gitu. 2 kali minus 75. Positif kali negatif pasti hasilnya negatif. Minus 150. 300 dibagi minus 6. 300 bagi 6, 50. Karena ada minus, kita tulis lagi minus 50. Kita salin. Minus 150 tambah 250 ya. 250 tambah 50. Nah, sampai sini teman-teman mengerti ya. Ini kita kerjain yang pertama, kemudian ini kita turunin, ini kita minus turunin, atau nggak diturunin nanti bagi ini nanti hasilnya plus, sama kok caranya. 300 dibagi minus 6 hasilnya minus 50 ya. Jadi minus ketemu minus plus. Punya hutangnya 150, dibayar 250, ada uang lagi 50. Berarti hutangnya ada hutang apa enggak? Enggak ada hutang. Ini ditambah ini aja sudah positif 100. Hutangnya 150, punya duitnya 250. Udah dibayarkan, masih sisa 100 tambah 50. 150 hasilnya. Seperti ini, teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman mengerti ya. Nanti materi selanjutnya akan saya kasih soal-soal lagi seputar operasi hitung campuran bilangan bulat. Jadi teman-teman bisa latihan soal lagi ya nanti ya. Teman-teman terima kasih udah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Ada soal teman-teman yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.